Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis risiko operasional atau risiko pantai pasok pada Boeing 787 dengan mata kuliah manajemen risiko. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3, yang pertama ada saya sendiri, Dwi Arianti Nuraina, dengan NIM 2002-03278. Saya Habiranti Ramdona dengan NIM 2203307. Saya Larasarna Kristayanti dengan NIM 2203294. Dengan saya Risma Amanda dengan NIM 200203237. Next. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis, sekilas info tentang Boeing 787. Boeing 787 itu apa sih? Ya, Boeing 787 atau Dreamliner ini adalah sebuah pesawat penumpang sipil berbadan lebar berukuran sedang yang diproduksi oleh Boeing Commercial Airplanes dan memulai pelayanannya pada 2011. Nah, Boeing ini menghadapi penundaan terus-menerus selama lebih dari 2 tahun dalam jadwalnya untuk penerbangan perdananya dan pengiriman pesawat ke pelanggan. Next. Rantai pasokan 787 Dreamliner yang tidak konvensional. Nah, Boeing memutuskan untuk mengembangkan dan memproduksi Dreamliner dengan menggunakan rantai pasokan tidak konvensional yang baru bagi industri manufaktur pesawat. Yang bertujuan, yang pertama itu menjaga biaya produksi dan perakitan tetap rendah. Yang kedua, menyebarkan risiko keuangan. Yang ketiga, pengembangan yang lebih pendek. Next. Selanjutnya itu ada risiko dari rantai pasok pada Boeing 787. Yang pertama itu adalah risiko teknologi. Pada pembuatan 787 Dreamliner, ini tuh menggunakan teknologi yang belum terbukti dan beberapa masalah teknis seperti masalah keamanan komposit pada pesawat, masalah pertukaran mesin, dan masalah keamanan jaringan komputer. Yang kedua itu ada risiko pasokan. Risiko ini disebabkan oleh Boeing yang terlalu mengandalkan mitra tingkat pertama untuk mengembangkan dan membangun seluruh bagian. Sebenarnya belum terbukti berhasil. Terus yang ketiga itu ada risiko proses. Ini disebabkan keterlambatan pada pengiriman pada bagian-bagian yang dibutuhkan untuk pesawat dari pemasok. Yang keempat itu ada risiko manajemen. Ini disebabkan tim manajemen yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki pengetahuan tentang rantai pasokan. Selanjutnya yang kelima itu ada risiko tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pekerja atas keputusan Boeing untuk melakukan outsourcing. Selain itu, ada pemogokan para pekerja juga yang mengakibatkan pemberhentian kerja lebih lama. Dan terakhir itu yang keenam, ada risiko permintaan dari pelanggan. Karena penundaan pembuatan pesawat ini, maka pelanggan itu hilang kepercayaan dan membatalkan pesanan pada Boeing 787 Dreamliner karena serangkaian penundaan. Next. Selanjutnya itu ada mitigasi atau pencegahan terhadap risiko-risiko yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya. Yang pertama itu mitigasi pada risiko teknologi. Mitigasi yang dapat dilakukan oleh Boeing ini, dia bisa mendesain ulang beberapa komponen pesawatnya, seperti pada badan pesawatnya bisa diberikan bahan tambahan untuk memperkuat struktur sayap. Kemudian pada masalah engine-nya itu, Boeing bisa mendesain ulang proses instalasinya agar mengurangi waktu pergantian dari satu model mesin ke lainnya. Dan masalah keamanan jaringan komputer, Boeing itu seharusnya dapat memastikan bahwa jaringan komputer aman
dan diperlukan desain yang tepat yang memungkinkan untuk pemisahan sistem komputer navigasi dan sistem hiburan elektronik penumpang. Selanjutnya ada mitigasi pada risiko pasokan. Mitigasinya itu bisa dengan memperbaiki sistem rantai pasokan agar lebih jelas. Kemudian ada mitigasi terhadap risiko proses. Jadi mitigasinya itu adanya kejelasan dalam setiap pengerjaan dan tenggat waktu yang jelas. Kemudian mitigasi terhadap risiko manajemen itu bisa dengan cara mencari orang-orang yang memang ahli dalam bidang manajemen rantai pasokan. Next. Kemudian ada mitigasi risiko tenaga kerja, yaitu dengan cara membuat kompensasi yang akan memberikan pekerja itu kenaikan upah. Terus kemudian ada mengurangi atau mitigasi risiko permintaan, yaitu dengan meningkatkan komunikasi dengan membagikan kemajuannya atau update melalui kampanye update dan melakukan kampanye publisitas untuk mempromosikan teknologi superior dari 787 dan nilai keseluruhan pesawat akan menawarkan nilai keseluruhan apa yang akan pesawat tawarkan kepada maskapai dan penumpang. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah respon Boeing terhadap risiko operasional tersebut. Yang pertama, tingkat visibilitas rantai pasok. Seperti dijelaskan sebelumnya, risiko pasok Boeing disebabkan oleh kurangnya visibilitas rantai pasok tanpa akurat dan informasi yang tepat waktu tentang struktur rantai pasokan dan kemajuan pengembangan di setiap lokasi pemasok. Terus yang kedua, tingkatkan proses bagian pemasok strategis dan hubungan. Menghabiskan lebih banyak upaya untuk mengevaluasi terhadap pemasok kemampuan teknis dan manajemen rantai pasok, keahlian untuk mengembangkan dan membuat produk tertentu bagian dari Dreamliner akan memungkinkan Boeing untuk memilih pemasok strategis tingkat 1 yang lebih mampu, yang dapat menghindari atau mengurangi potensi penundaan yang disebabkan oleh pemasok tingkat 1 yang tidak berpengalaman. Selanjutnya yang ketiga, ubah kontrak pembagian risiko. Meskipun jangka waktu pembayaran tertunda terkait dengan kontrak pembagian risiko yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko keuangan, itu tidak memberikan insentif yang tepat untuk pemasok tingkat 1 untuk menyelesaikan tugas mereka lebih awal. Selanjutnya yang keempat, tim manajemen proaktif. Boeing seharusnya memilih orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut di awal program. Memungkinkan mereka untuk mengantisipasi dan menghindari resiko yang terkait dengan pasokan barunya struktur rantai. Dan yang kelima, manajemen hubungan tenaga kerja. Ketidakpuasan di antara masinis Boeing disebabkan oleh strategi Boeing untuk meningkatkan outsourcing-nya dan operasi pemasok eksternal. Dan yang keenam adalah manajemen hubungan pelanggan proaktif, mengenali risiko yang terkait dengan inovasi, pengembangan produk. Hubungan pelanggan proaktif, manajemen sangat sensitif untuk membantu pelanggan mengatur dengan benar harapan ketika menempatkan pesanan mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.